Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babu tsani wal arba'un, bab yang ke-42, fi dzikril khuruji minan nar, di dalam penyebutan keluarnya umatnya Nabi Muhammad dari neraka. Ila an qal fayaqulu Jibril alaihi salam, maka malaikat Jibril, atasnya malaikat Jibril salam, beliau berkata, irfa al-hijaba hatta andura ilaihim, angkatlah penutup sehingga aku melihat kepada mereka penduduk neraka. Fayamuru malikun al-khazanata, maka memerintahkan itu malaikat Malik kepada malaikat penjaga neraka. Seperti pelajaran yang lalu, bahwasanya penjaga neraka ada berapa? 18. Pemimpinnya malaikat Malik. Makanya di sini malaikat Malik memerintahkan kepada penjaga malaikat yang lain, karena malaikat Malik menjadi pemimpinnya. Tuh. Kemarin diceritakan bagaimana itu malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk melihat umatnya Nabi Muhammad, ya, supaya memberitahu kepada Allah bagaimana keadaan umatnya Nabi Muhammad. Maka turun itu malaikat Jibril, ketika itu bertemu dengan malaikat Malik, dan malaikat Malik berada di atas satu mimbar dari api, yang mana mimbar dari api tadi itu fi wasti jahannam, di tengah neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Ketika malaikat Malik melihat itu malaikat Jibril, malaikat Malik berdiri sebagai bentuk pengagungan, penghormatan kepada malaikat Jibril sebagai pemimpin seluruh malaikat. Malaikat Malik tanya, wahai malaikat Jibril, ma adkhalaka hadzal mawdi'a, apa yang menyebabkan masukmu ke tempat ini padahal ini neraka? Apa gerangan sehingga engkau masuk ke neraka ini? Malaikat Jibril tanya, apa yang engkau laksanakan, apa yang engkau telah perbuat bagi orang-orang yang bermaksiat dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, malaikat Malik jawab, keadaan mereka itu buruk sekali. Tempat masuk mereka itu amat sangat sempit. Pelajarannya lalu disebutkan bahwasannya mereka itu berada di satu tabut. Tabut seperti penutup kuburan tadi itu terbuat dari api, tempat masuknya kecil, mereka dimasukkan ke sana. Semuanya terbakar, katanya malaikat Malik, jasadnya, kulitnya, semuanya. Yang tersisa cuma wajahnya, yang tersisa hanya hatinya, karena wajahnya digunakan sujud sama Allah. Karena hatinya ada cahaya iman. Nah, nyambung cerita malam ini.
Maka malaikat Jibril ngatakan apa? Buka hijabnya, buka penutupnya, sehingga aku bisa melihat kepada mereka. Nah, itu. Maka ketika itu malaikat Malik memerintahkan untuk membuka hijab tadi itu. Maka faturfa'ul hijabu anhum, maka terangkatlah hijab dari mereka. Nah, penduduk neraka, Pak, kan penduduk neraka itu bentuknya itu kan hampir sama tuh. Bentuknya wis gitu, nakutkan, busuk, baunya busuk, keadaannya seperti itu dan lain sebagainya. Malaikat Jibril Anda kelihatan lain. Maka ketika faida nadharu ila Jibril alaihi salam, maka ketika mereka penduduk neraka tadi itu melihat kepada malaikat Jibril alaihi salam, wa ra'auhu, mereka ngelihat kepada malaikat Jibril min ahsanil khalqi, paling bagus-bagusnya makhluk. Kemarin juga disebutkan bahwasannya malaikat penjaga neraka pun bentuknya nakutkan. Karena kalau bahasanya kita, seragamnya itu menggunakan seragam yang nakutkan. Tapi ketika nanti malaikat Malik tadi itu ketemu dengan Nabi Muhammad, ketika peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad, ya lain bentuknya, gaya seragam lain. Kayak ini loh Pak, ono polisi, ya, kalau pas dia jaga di perempatan jalan, pakaian polisi. Tapi kalau pas hadir pengajian, mereka ganti pakaian, mungkin gunakan sarungan, gamisan gitu kan, sorbanan, sampai mungkin tidak tahu kalau itu polisi. Makanya jangan salah ngomong kan ngono, cari ini kan ngono. Paham ini? Anak polisi tadi. Tidak tahu sampean kan? Mungkin ada intel yang tidak tahu kan? Nah, itu gambaran paling gampang. Ini supaya apa? Supaya ketika sampean baca ibarah yang disampaikan muallif ini, kan disebutkan di ibarah itu wa ra'auhu min ahsanil khalqi. Mereka melihat itu malaikat Jibril paling bagusnya bentuknya makhluk. Kalau sesama penduduk neraka jangan diomong sudah. Nah, sedangkan di situ ada malaikat Malik. Jangan sampai punya persepsi, loh malaikat Malik itu berarti jelek juga ya. Bukan. Memang potongannya dibuat seperti itu oleh Allah. Sampai pelajaran yang lalu dikatakan bibirnya sampai ke bawah. Kemudian itu dan sebagainya. Alhasil nakutkan lah. Nah, malaikat Jibril pakaiannya, bentuknya tetap. Dan malaikat ini Pak bisa berubah-ubah bentuk. Makhluk manusia bisa. Dan banyak sering datang itu malaikat Jibril kepada Nabi dalam masa hidupnya Rasulullah, itu berubah bentuk dengan sahabat Dihyatul Kilabi, seorang sahabat yang tampan, berubah bentuk seperti itu malaikat Jibril. Dan kita pun kalau berangkat haji atau umroh, amin, kita ketika tawaf kita tidak tahu, mungkin di situ ada malaikat juga, ya tidak tahu, wallahu a'lam. Karena malaikat bisa berubah-ubah bentuk. Dan malaikat Jibril saja ketika bentuk aslinya nampak, ya model seperti itu Pak, bentuk yang besar sekali. Tapi kalau berubah bentuk seperti manusia, ya sama seperti kita, cuma tampan. Aku tidak ngelok sing elek ndak. Cuma aku jelas malaikat Jibril itu dulu kalau datang seperti sahabat Dihyatul Kilabi, tampan, pakaiannya serba putih. Kalau sampai membaca di kitab Arba'in Nawawi, hadis-hadis yang kedua atau insyaallah kedua itu, yang jelaskan tentang masalah Islam, iman, ihsan, pensifatannya itu malaikat Jibril ketika datang pakaiannya serba putih. Tidak kelihatan bekas orang bepergian, bersih, dalam keadaan wajah yang tampan. Fa'asnada, menempelkan lututnya kepada lututnya Nabi,
dekat duduknya. Nah, ini kan berubah bentuk ini. Nah, begitupun malaikat Malik, cuma berhubung bertugasnya itu bagian pengadaban, penyiksaan, yo pakaiannya kudu serem pisan, gitu lah. Nah, sudah penduduk neraka kelihatan, ini siapa ini? Kok tampan sekali ini? Alimu langsung penduduk neraka ketika itu tahu annahu laisa min malaikatil azab, ini loh, bahwasannya dia ini bukan malaikat azab. Berarti apa? Kalau malaikat azab lek jane wong Jawa kudu sangar, lek ndak sangar gak iso, Pak, gitu loh. Nah, kita lihatlah misalnya kok potongan-potongan sih bagian ngurus-ngurusin narkoba itu, intel narkoba, masa orang pakaian kok gini, Pak, nggak gamisan sorbanan ngono, udah mungkin potongan itu ya model-model ngono pisan. Kenapa? Untuk masuk sama mereka, gitu loh. Bosing kuncitan, kan kok serem gitu tuh, Pak. Masa salah ngomong tak kira? Enggak kan? Serem itu ya. Jadi kok seolah-olah ya apa gitu loh. Nah makanya kita orang ini kalau memang semoga dijadikan santri, Pak ya, selamanya di dunia wal akhirah insyaallah, karena faedahnya besar. Makanya lek dadi santri ojo aneh-aneh pakaiane. Lah wong santri potongan dicoret-coret ngono ya apa iki santri apa iki? Santri longop iki jane. Jangan, kalau santri itu potongan santri yang bener, gitu loh. Kayak gamisan yang bagus atau minimal sarungan, ya kan? Santri nggak gulangan. Oh iya, omane nggak rokok, nemen. Iya, ya aja bahas iki kok ngamuk sampean. Terus, kemudian apa? Fayaqulun, mereka mengatakan, man hadal abdu alladzi la ya'ti ahad qattu ahsana minhu. Siapakah ini hamba yang tidak pernah datang seseorang pun sama sekali ahsana minhu, yang paling baik keadaannya dari dia. Naudzubillah min dzalik, Pak. Jadi 1000 tahun dipindah maning, 1000 tahun diadab pindah 1000 tahun. Iku ndak pernah ketok apik blas, elek kabeh. Gelap, pengap, kumpulannya wong kayak ngono, minumannya itu yang menjijikkan semuanya. Kan minumannya tahu ya kemarin itu air panas, ada juga riwayat yang diberikan dengan nanah, darah makanan minumannya, makanannya bangkai busu itu zakum, buah yang kalau dimakan tadi itu bisa mencopotkan semua, sudah kita pelajari semuanya. Makanya ketika kelihatan malaikat Jibril kaget, Pak. Ya Allah, ini siapa ini? Kami ini tinggal di sini tidak pernah kelihatan orang sehebat ini. Naudzubillah min dzalik. Maka malaikat Malik nek ngocone iki rada gregetan iki modele. Maca ya, Pak. Fayaqul Malik hada Jibril alaihissalam. Kan tepak, Pak. Jadi malaikat Jibril malaikat Malik itu, Pak, kalau ngomong tidak pernah pelan sama sekali dan ngangkat suara terus, ngamuk urusane. Iya, katanya malaikat Malik ada Jibril alaihissalam, ini Jibril. Lek ngocai ada Jibril, iki Jibril kaya baik ndak, karena malaikat Malik ini kereng, Malik kereng, Pak, ndak pernah guyu. Ya Allah. Dan malaikat Israel itu medeni, cuma lek pas mencabut orang-orang soleh ya ndak berupa bentuk bagus. Lek malaikat Malik ndak ono, semuanya jelek, marah terus. Gitu. Naudzubillah min dzalik, mantar ndak ketemu, Pak. Amin. Karena ya'ti Muhammadan bil wahyi. Dulu tugasnya ini malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad memberikan wahyu. Lek bahasa kita ngene. Iki Jibril sing gawa wahyu, ojo kakek ngomong kon iki. Ngono ya. Bahasane ngono. Cuma ndak ono iki kakek ngono. Cuma intonasinya ki medeni, Pak, medeni gitu loh. Hah? Jadi pertanyaan sekarang ini pertanyaan koyok gampang tapi yo pantas jadi pertanyaan. Lah lek misale malaikat Jibril ngeki wahyu. Wahyu saiki ono ndak?
Hah? Tidak ada. Wahyu tidak ada. Kalau sama wali itu ada, tapi namanya ilham. Ilham. Kalau sama nabi, sama rasul namanya wahyu. Kalau sama wali min auliyaillah namanya ilham. Yang jelas wahyu tidak ono. Loh, malaikat Jibril ono apa saiki? Pensiun. Nah, ini pertanyaan tuh, Pak. Apa pekerjaannya malaikat Jibril sekarang? Kalau secara pastinya wallahu a'lam. Cuman beberapa guru-guru kita yang soleh mengatakan sekarang ini malaikat Jibril juga membantu manusia untuk mencabut roh. Iso Pak, mencabut roh ya iso malaikat Jibril. Iya, masuk hati orang malaikat pensiun tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin malaikat pensiun. Illa malaikat apa? Peniup sangkakala, Israfil. Bahaya gue, Pak. Jadi pensiun dhisik, Pak. Lek sampai Israfil bangun, Pak, ditrompet, wassalam ini kita ganti keramiknya modelnya. Buyar iki, nah ono entek kabeh iki. Sampai dikatakan triup sangkakala itu besar gini, dan di situ ada lubang-lubangnya. Lubang-lubang di sana itu setiap roh makhluknya Allah. Hidup menungso tok, binatang, sakabeh ini, setan, jin, semuanya di lubang-lubang itu. Saendi gedine. Jadi sekali tiupan sama saja dengan niup roh kabeh ku, ngancur kabeh langsung. Ya opo ngene? Ya ora alam sudah. Naudzubillah min dzalik, Pak, ini, Pak. Ada satu riwayat, Pak, ini bisa dibuktikan, Pak. Satu riwayat Anda pernah baca di antara riwayat, dan ini buktikan betul ini, Pak. Terutama sing duwe manuk akeh. Duwe manuk, duwe pitik di omahe. Binatang itu kalau setelah subuh hari Jumat sampai waktu isyraq mereka tidak ada yang bunyi sama sekali. Tidak ada yang bunyi. Kenapa? Karena mereka binatang itu takut kalau Jumat itu adalah kiamat. Karena kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Bukti no. Di mana ya? Bener Agus? Anda baca itu. Subhanallah, Pak, tak bukti no temenan itu. Mari sembahyang subuh mau coba ngarepe pitik ini. Ayo muni ya, meneng, Pak, jegideg. Sak manu, meneng apa wis? Meneng. Ya luwe ndak meneng memang. Setelah muncul matahari, isyraq baru bunyi dia. Paham enggak? Jadi terkadang itu ada beberapa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan pernah nyepelekan orang, Pak. Sirrullah fi khalqi, rahasianya Allah itu dalam makhluknya. Jangan pernah nyepelekan orang. Hatta binatang. Hatta binatang. Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau tadi itu ketika makan kemudian dibarengi dengan anjing, mengatakan apa? Di antara munajahnya, ya Allah, ini makhlukmu ya Allah anjing. Yang dikenal sebagai makhluk yang najis, mughallado berat. Tapi ya Allah, kalau memang aku berhasil masuk surgamu ya Allah, maka aku lebih afdol daripada binatang anjing ini. Tapi kalau aku tidak berhasil masuk nerakanya Allah, maka anjing ini lebih afdol daripada diriku. Kenapa? Karena anjing ini kalau mati dak surga, dak neraka, dak diazab, dak dinikmati oleh Allah, dak mendapatkan nikmat di sisi Allah. Tapi makhluk, manusia, jin, kalau taat surga, maksiat neraka. Berarti pantes kal an'am balhum adol. Terkadang seperti binatang, bahkan lebih jelek dari binatang. Hatta masiruh, sampai menuju kemana lebih, kadang-kadang lebih bagus binatang loh. Naudzubillah min dzalik. Iya, ente anak-anak berikan gambaran antum semuanya ini. Opo Pak sing ndak dipangan menungso yang takut? Hah? Kabeh dipangan. Panganane gajah ya dipangan, panganane macan ya dipangan, panganane sapa dipangan? Iya kan? Sampean tahu ya kebuli ya, insyaallah kebuli acara hol-hol lebih rek.
kebuli kan enak ah. Saenak-enak kebuli kekno sama macan misalnya, macan gelem kekno karo gajah ndak gelem Pak didelok ngetok apa iki ndak gelem tapi dikek golongane kulup-kulupan ngono gelem menungso gelem kulupan gelem sampai pring dipangan lho kan di pring ya mangkane di rongseng ini wis dadi gedhek. Ya Allah. Kadang-kadang Pak ndak masuk dalam akal. Aku ngomongi wedi Pak, wedi engko ana sing dodolan kaya ngono ae kesinggung kok. Wis aja wis ndak enak aku ngomongi. Lho Pak sampai sange nemeni Pak nggih. Sange nemeni kula jenengan iki. Kadang-kadang Jumat Legi ku omahe tawon dipangan. Digawe botok. Iya Pak. Sampai ana jerone kono tawon-tawon dipangan pisan. Semut tadi kei. La haula wala. Ini Pak, ini manusia nih ya, manusia. Bagaimana manusia itu kalau sudah ambisinya yang kuat bentek Pak. Kembali ke sini, maka ketika itu kan malaikat Malik ngatakan ini adalah maka Jibril yang dulu ketika di dunia itu membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Maka ketika dengarkan nama Nabi Muhammad Pak, ketika dengarkan nama Nabi Muhammad, faida sami'u dzikra Muhammadin alaihi salam, maka ketika mereka mendengarkan penyebutan nama Nabi Muhammad alaihi salam, sahu, mereka tadi itu teriak bi ajma'ihim, dengan semaksimal mungkinnya mereka berteriak, betul-betul berteriak. Betul Pak? Bi ajma'ihim itu dengan seluruh kemampuannya dia teriak. Yabkun, mereka nangis. Bayakulun, mereka mengatakan, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, akri Muhammadan minnas salam, sampaikan kepada Nabi Muhammad dari kami salam. Sampaikan kepada Nabi Muhammad, kami di neraka ini sekarang kirim salam sama Nabi Muhammad. Wa akhbirhu, tolong habarkan kepada Nabi Muhammad bisu'i halina, dengan keadaan jeleknya keadaan kami sekarang ini. Qad nasina wa tarakna finnar, telah melupakan kami dan meninggalkan kami di neraka. Ini maknanya memang Allah menginginkan seperti itu. Bukan Nabi Muhammad lupa-lupa dengan sendirinya Pak, kelihatan pura-pura, enggak, bukan. Nanti riwayatnya di sini ada ini. Bagaimana ketika Nabi Muhammad pertama kali dengarkan umatnya itu di neraka. Nah, memang dibuat oleh Allah untuk supaya Nabi Muhammad lupa. Lalek Nabi Muhammad enggak lupa Pak, ya buyar Pak. Enggak ada yang diatap. Karena apa? Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Nabi Muhammad ini Pak, minta apapun kepada Allah tidak pernah ditolak. Saya ulang lagi ya. Nabi Muhammad minta apapun tidak pernah ditolak. Ojo ndelok Nabi Muhammad kedukuran, terlalu tinggi. Kula jenengan iki lho. Apa katanya Allah? Ud'uni astajib lakum. Doa kamu sekalian kepadaku, katanya Allah. Astajib lakum, aku akan ngabulkan semuanya. Jauh apa kon? Takei. Bahasa Jawa ini ngono. Tapi cuma maksiat, tak oleh maksiat. Tak oleh. Aku kepengin bojone tanggoku iku beb. Nyoco nah ora ono iki sampel. Nah, doa apapun, Pak. Sampai maaf ya, maaf. Doa masalah dunia sekalipun dikabulkan loh sama Allah. Padahal dunia itu mulai diciptakan sampai nanti dia hancurkan oleh Allah, tidak pernah dipandang. Ditelokin enggak Pak? Ditelokin loh enggak. Karena Allah enggak remen, enggak gelem, mangkel karo dunia ini Pak. Mangkel. Tapi kita minta dikasih sama Allah. Iya mana? Loh, maaf ya, maaf. Potongan kula jenengan kok ngene iki. Allah sudah mengatakan ud'uni astajib lakum. Doalah kamu sekalian, aku akan kabulkan.
Apa maning Nabi Muhammad? Makanya Nabi Muhammad ini tidak pernah ditolak permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu doa ini ya, doa yakino mukinun bil ijabah, yakinono dengan dikabulkan sama Allah, gobul. Nah, ini pentingnya. Kenapa kita baca wirid, baca doa itu perlu ngerti artinya? Kenapa? Karena supaya kita doa betul-betul paham Pak maknanya itu apa gitu loh. Ya dal jalali wal ikram ajid amitna ala dinil Islam, wahai zat yang memiliki keagungan, kemuliaan, amitna ala atau mitna ala, matikan kami ala dinil Islam, atas agama Islam. Betul-betul minta sama Allah. Mantep. Aku dua. Memang betul. Orang itu mungkin bisa meninggal su'ul khotimah. Tapi ya Allah, aku yakin aku sudah minta kepada kamu setiap hari, setiap waktu, aku tidak pernah telat doa ini. Ana yakin akan dikabulkan. Kabul lah. Tapi tidak ngerti arti ini yang bukan tidak ada faedahnya. Salah sampean. Orang baca wirid itu kalau tidak ngerti maknanya percuma. Loh tidak percuma. Bukan percuma. Kemanfaatnya kurang besar. Tapi mending daripada wis tak ngerti tak moco, kurang ajar iki. Iki tak ngerti moco sian, tapi ya cuma dengan ngono tok, berusaha ngerti maknai. Nah, itu. Paham ini? Nah, dibuat oleh Allah lupa. Nanti riwayatnya di sini ada. Ketika Nabi Muhammad pertama kali dengarkan, ya Allah, langsung bingung Nabi Muhammad. Sampai Pak setan. Pembelahan dada Nabi Muhammad ketika akan melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ini juga para ulama menyatakan Isra Mi'raj itu ke hadirat Allah, ke tempat yang kudsun, yang suci, yang serba tidak ada kekotoran sama sekali. Nabi Muhammad sudah bersih, suci, dibersihkan lagi oleh Allah. Ambil hatinya, dicuci oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, ada riwayat dengan malaikat Israfil, menggunakan satu tempat dari emas, kemudian dengan permata, dengan air kehidupan, dibersihkan, yang sudah bersih tambah bersih lagi, diisi ilmu, hikmah, tauhid, dan apa? Ilmu, hikmah, tauhid, karoboh, rahmati setan dicabut. Karena kalau enggak Pak, setan ini oleh syafaatnya Nabi Muhammad, itu kasarannya, sehingga oleh Allah dicabut. Karena Nabi Muhammad itu semuanya rahmat Pak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Itu toh. Nabi Muhammad itu rahmat tapi juga dolenan. Ojo kayak dolenan. Jangan itu mentang-mentang ndak apa-apa maksiat wong kok Nabi Muhammad. Oh jangan buat main-main teman-teman. Kita maksimal mungkin, semaksimal mungkin ada tergelincir, tidak sengaja itu datang syafaat nanti. Gitu loh. Sampai nanti di hari kiamat setan itu jinjit nih loh Pak. Setan itu jinjit gini. Kenapa? Supaya Nabi Muhammad kelihatan sama setan, supaya setan itu mendapatkan syafaat di Nabi Muhammad. Tapi syafaat sudah dicabut oleh Allah. Lek mafhume mantuknya itu kalau difahami dari segi hal tersebut, maaf ya, kalau misalnya rahmat itu masih ada, Nabi Muhammad welas ya Mbak, si welas, tapi Allah tidak menginginkan. Loh ya kurang ya opo toh Pak, sampai berapa kali dengarkan cerita saya ingin nih cerita sing kita orang sering sing Nabi Muhammad duduk setelah pertempuran capek gitu, kemudian sahabat tertidur, pedangnya digantungkan, Nabi Muhammad tidur, satu orang kafir berusaha masuk, ketika diambil pedangnya Nabi Muhammad disodorkan gini, disodorkan gini, Muhammad katanya, kalau sekarang siapa yang akan bantu kamu? Katanya Muhammad kan, ini kan cerita sudah ma'ruf tuh, masyhur sudah. Allah gemeter kan, jatuh pedangnya, dicepek kan Muhammad. Saya kisah apa? Sing bantuan? Hah? Gak ada.
Yang bantuan ini ya kamu ini saudaraku, kamu orang Arab yang baik, kamu ini, kamu ini. Katanya Muhammad apa? Ambilan bedani, pergi, jangan diulangi lagi. Nah, ya, cerita kayak ngono ya, mari ya. Saiki dipedot, lek iku karo jenengan ya Allah. Ayo, tengah turu sampean. Tengah turu. Nah, untuk bilang mendalik, uang teko, todong ini. Sampai berhasil, ya apa? Duduk di belemane Mbak digaya bon. Loh kadang-kadang turu tangi gara-gara kucing, JP iwak benggol sitok kok. Saken kucing gak aken rek. JP iku dikudak sampean, dipentung, ngapain banyu panas disiram. Ya Allah, benggol. Wis genengno, saken rahmat karo kucing rek, ngono. Ya Allah, ini Pak, ini makna rahmat ya, makna rahmat. Nah, ini Pak, sekarang Pak, yang namanya wali itu, wali min auliyaillah, itu mereka itu memiliki sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad, meskipun tidak bisa 100% seperti Nabi Muhammad. Anda berikan contoh sampean. Kalau misalnya ya di dalam kitab Jawahirul Uluhiyah dikatakan apa? Ada satu orang soleh Pak. Orang soleh ini dia tadi itu rumahnya ini penuh dengan tikus. Pakai tikus sih. Tonggo nih ngomong, rumah ente banyak tikusnya ya katanya. Iya. Oh, gini aja. Kalau banyak tikus, ente pelihara kucing. Tapi zaman saiki kucingnya dior tikus. Zaman lagi akhir zaman. Ente pelihara kucing, nanti tikus itu akan lari. Katanya orang kali itu, iya ya, bener omongannya bener, iya bener, gitu ya. Oh tapi enggak wis. Loh apa? Loh, ente kan banyak tikusnya rumah ente, kasih kucing di rumah ente, selesai urusan, lari itu nanti. Enggak, loh kenapa? Gini, di rumah ana banyak tikus, benar. Kemudian ana melihara kucing. Di rumah ana ada kucing, tikus lari. Yang jadi masalah sekarang, tikusnya ini lari kemana? Kalau tikusnya lari ke rumah tetangga ana, berarti ana dolim. Karena apa? Karena ana penyebab. Tetangga ana ini banyak tikusnya dari rumah ana, berarti ana berbuat dolim. Tikus, urusan tikus itu loh rahmat. Kulo jenengan. Koyo ating untuk maling ngono Pak. Oh pentung ini siapa? Bukan lawangi. Waduh, kalau ketemu di pentung cetek mati sih tidak lego. Di pentung totok ini. Kadang-kadang semua para maling naudzubillah min dzalik. Hati-hati Pak. Hati-hati. Nabi menyatakan bahwasannya paling rendahnya iman tumitul adza anit tariq. Di jalan ada sesuatu yang tidak benar yang bisa nyiksa pejalan, orang yang akan jalan, ente disingkirkan sama kita. Ada duri, disingkirkan. Termasuk apa? Lihat sekarang naudzubillah min dzalik, karena kurangnya mengerti makna rahmat. Setelah bunuh tikusnya diletakkan di mana? Di tengah jalan. Padahal di jalan itu ada rumahnya orang, ada orang lewat. Ini bagaimana hukumnya ini? Ini ada ini Pak. Ini siksaan. Jadi siksaan itu bukan cuma duri, paku, bukan. Termasuk ini. Pagi-pagi, la haula wala quwata illa billah, buka lawang, duduk ketok kebuli, ketok tikus mati kena. Mulai teko masjid, ke kelindes. Ya apa ini? Ente ini umatnya Nabi Muhammad. Jangan mau menang sendiri. Itu loh. Paham ini Pak? Nah, ini makna rahmatnya ya. Maka ketika itu ayam toliku Jibrilu, maka ketika itu pergi malaikat Jibril hatta yakuma, sampai beliau berada di hadapan baina yadayillah ta'ala, di hadapan Allah ta'ala. Malaikat Jibril ketemu langsung Pak. Perlu diketahui ya, ketemunya malaikat Jibril dengan Allah tidak langsung zat dengan zat, tanpa menyepelekan malaikat Jibril. Zat dengan zat tidak ketemu Pak. Cerita yang masyhur yang sudah sering kita dengarkan ketika kejadian Mi'raj,
lau khatautu khatwatan lah taraktu binurillah. Katanya malaikat Jibril, kalau aku melangkah satu langkah lagi Nabi Muhammad, aku akan terbakar dengan cahayanya Allah. Aku tidak mampu. Tidak mampu. Ditinggalkan. Atret Pak malaikat Jibril. Nabi Muhammad munggah mendukur. Ya apa sampean? Gawe trompah. Sandale digawe. Mangkane gawe jimat iki sandale Nabi. Apa kok gawe jimat kok ngono? Sandale Nabi. Karena sandalnya Nabi yang pernah ketemu dengan zatnya Allah. Dipakai itu sandal, tidak dicopot. Nabi Musa ketika berada di satu wadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhla'na laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Copot sandalmu wahai Nabi Musa. Engkau sekarang berada di satu lembah yang suci, yang bersih, namanya Wadi Tua. Dek dunyo sih. Tanpa menyepelekan, bukan tujuan menyepelekan, enggak. La nufariqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak akan bedakan, cuma supaya kita tahu godernya nabinya kita. Orang yang akan perhatian sama kita. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Makanya di sini hatta yakuma baina yadayillahi ta'ala, sehingga berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Ini bukan ketemu zat dengan zat. Ono tepeng zian. Tidak ada makhluk yang pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika masa hidupnya kecuali Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Oh, gede ini Pak, bukan main-mainin Muhammad ini. Ojo kayak dolenan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, ojo kayak dolenan kualat ente lemparkan siwak apa ini. Oh, hati-hati loh, siwak itu kecintaannya Nabi Muhammad, jangan buat mainan ente. Kenapa pakai serbanan Nabi Muhammad? Kenapa seperti ini? Nabi Muhammad itu tok dalil Pak. Ente lihat para ahli VG ketika melaksanakan sholat ini, apa alasannya? Pasti pertama kali Pak, lil ittiba, ngikuti Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Semoga mantap Pak, mantap ngikuti Nabi Muhammad, mantap cintai Nabi Muhammad. Amin. Maka Allah menyatakan, fayaqulullahu ta'ala kaifa ra'aita ummata Muhammad, bagaimana engkau melihat umatnya Nabi Muhammad wahai Jibril? Fayaqulu, maka malaikat Jibril mengatakan, ya Rabb, ya Allah, ma aswa haluhum, begitu jelek keadaan mereka, wa adyaku makanuhum, begitu sempit tempat mereka. Fayaqulullahu ta'ala, Allah tanya, ini bukan tidak tahu, untuk penegasan. Hal sa'aluka syai'an, apakah mereka meminta sesuatu kepada kamu? Fayaqulu, na'am ya Rabb, iya ya Allah, iya. Sa'alu, mereka meminta an akri'a Muhammadan anhumus salam, supaya aku menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Wa akhbarahu, dan supaya aku menghabari Nabi Muhammad bisu'i halihim, dengan jeleknya keadaan mereka. Apa katanya Allah? Apakah biarkan sudah, biar dia mati, biar dia diadab, biar dia... Enggak. Fayaqulullah, Allah menyatakan, intalik ilaihi, berangkat kamu ke Habibi, kecintaanku, kekasihku Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa balighu, sampaikan. Malaikat Jibril ketika itu datang kepada Nabi Muhammad. Insya Allah pertemuan kita yang akan datang ya, semoga semakin hari semakin kita cinta sama Nabi Muhammad, semakin kita peduli sama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah perhatian semoga lebih perhatian, yang belum perhatian semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesadaran supaya ingat kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah besok bercerita bagaimana itu malaikat Jibril ketika ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok insya Allah di Masjid Al-Muhajirin, Masjid Al-Muhajirin Perum Sukodono Permai. Semoga Allah memberikan kekuatan, sehat, afiat dan iman kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri